Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ilmu Al-Quran dan Hadis. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang berjudul Asbabun Nuzul dan Munasabah Ayat. Pengertian Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul berasal dari kata asbab, kemudian nuzul, nazala. Asbab itu berarti sebab, nazala itu yang berarti nuzul. Jadi menurut bahasa, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Menurut Sufi Sholih, asbabun nuzul menurut Sufi Sholih suatu ayat atau beberapa ayat yang turun untuk menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa tertentu atau memberikan jawaban atas pertanyaan tertentu. Jadi menurut ulama ahli tafsir mengatakan bahwasanya asbabun nuzul itu adalah bahan sejarah yang dipakai untuk memberikan keterangan-keterangan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan serta memahami konteks yang ada dalam ayat tersebut sehingga orang-orang pada masa itu mengetahui tentang hukum-hukum yang dipertanyakan. Untuk apa asbabun nuzul? Jadi asbabun nuzul itu sangat banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan-pesan yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian yang umum. Jadi di dalam Al-Quran masih banyak pengertian-pengertian umum yang belum bisa dijelaskan secara real oleh para ulama sehingga membutuhkan penjelasan dari Nabi Muhammad. Selanjutnya, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi bagi ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang bersifat khusus, bukan lafaz yang bersifat umum. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbentuk muhkam mutasyabih. Jadi yang harus dijadikan pegangan untuk mengetahui sebab-sebab, yaitu sebab-sebab yang bersifat khusus sabab, bukan yang bersifat umum. Kemudian yang selanjutnya, mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan adanya ayat Al-Quran yang turun. Jadi dari asbabun nuzul kita mengetahui ini cerita dari siapa ya. Ini ayat ini menjelaskan tentang kejadian apa, mengapa, dan siapa gitu. Kemudian yang terakhir, asbabun nuzul ini memudahkan kita untuk bisa menghafal atau memahami ayat gitu. Lantas bagaimana cara mengetahui riwayat asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu terjadi pada masa Rasulullah. Oleh karenanya, untuk mengetahui riwayat asbabun nuzul itu harus berdasarkan periwayatan yang benar-benar diketahui oleh para sahabat. Jadi para sahabat tersebut mendengar langsung dan melihat langsung tentang turunnya Al-Quran. Kalau yang sekarang bagaimana Bu kita mengetahuinya? Kita mengetahui asbabun nuzul itu bisa mengetahuinya dengan jalan membaca hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh para sahabat. Ataupun kita membaca beberapa asbabun nuzul yang telah dikarang oleh para ulama zaman dahulu seperti ini. Ini adalah kitab yang dikarang oleh As-Suyuti, Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Kemudian ada beberapa ulama yang juga mengatakan bahwasanya tidak seluruh ayat Al-Quran itu diketahui sebab-sebab penurunannya. Ulama tersebut mengatakan ada beberapa sebab yang melatar belakangi tidak keseluruhan ayat Al-Quran itu diketahui sebab-sebab turunnya. Yang pertama yaitu karena tidak semua hal-hal yang bertalian atau berkaitan dengan proses turunnya Al-Quran
itu tercover oleh para sahabat yang langsung menyaksikan proses penurunan wahyu tersebut. Yang kedua, karena ada beberapa ulama yang menyaksikan proses penurunan tersebut, tidak semuanya dicatat. Kemudian yang ketiga, memang terbuka lebar adanya kemungkinan sejumlah ayat Al-Quran yang penurunannya dipandang tepat atau tanpa dikaitkan langsung dengan peristiwa tertentu sehingga bisa ditelusuri dalam kitab-kitab lainnya. Asbabun nuzul itu ada dua macam. Yang pertama, asbabun nuzul yang dilihat dari redaksi-redaksi yang diperlukan dalam periwayatan. Jadi periwayatannya itu ada yang bersifat syarih atau jelas, kemudian ada yang bersifat muhtamilah atau berupa kemungkinan-kemungkinan. Yang kedua, asbabun nuzul itu dilihat dari berbilangnya ayat untuk sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ada ta'addus sabab wa nazilul wahid, ada ta'addud nazil wa sababul wahid. Ada dua jenis redaksi yang digunakan oleh perawi untuk mengungkapkan riwayat asbabun nuzul. Yang pertama adalah redaksi yang bersifat sharih atau jelas. Jadi redaksi yang sharih itu artinya riwayatnya sudah jelas, menunjukkan asbabun nuzul dan tidak mungkin adanya asbabun nuzul yang lainnya. Jadi redaksinya seperti ini. Asbabun nuzul hadhil ayah kaza. Jadi artinya sebab-sebab turunnya ayat ini adalah sebagai berikut. Nah, kemudian ada redaksi pula seperti ini. Hadasa kada, telah terjadi suatu peristiwa bla bla bla, tanazzalat al-ayah, maka turunnya ayat ini. Terus su'ila Rasulullah an kaza, jadi Rasulullah pernah ditanya tentang ini, tanazzalat al-ayah, maka turunlah ayat ini. Sedangkan redaksi yang tidak pasti atau muhtamil, biasanya perawi itu menggunakan kata-kata seperti ini. Nazalat hadhil ayah fi kaza. Jadi turunnya ayat ini kemungkinan bla bla bla. Ahsibu hadhil ayah nazalat fi kaza. Saya kira ayat ini berturun karena suatu kejadian bla bla bla. Begitu contoh redaksi yang tidak pasti. Macam asbabun nuzul lainnya dilihat dari berbilangnya sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Jadi yang pertama yaitu ta'addus sabab wa nazilul wahid. Berbilangnya beberapa sebab dan ayat yang turun hanya satu. Maksudnya di sini adalah satu ayat itu memiliki beberapa versi riwayat asbabun nuzul. Contohnya adalah turunnya atau sebab-sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Jadi ada yang mengatakan turunnya surat Al-Ikhlas itu penyebabnya dua versi. Satu riwayat mengatakan bahwasanya surat Al-Ikhlas itu menjawab pertanyaan orang-orang musyrikin yang ada di Mekah. Kemudian riwayat yang kedua itu menjelaskan untuk menjawab kelompok ahli kitab yang berada di Madinah. Jadi ada dua sebab yang menyebabkan satu surat itu turun. Gitu. Ada lagi ta'addud nazil wa asbabul wahid. Maksudnya di sini ada satu kejadian yang menjadi sebab turunnya dua ayat. Antara dua ayat itu tidak bersamaan turunnya, tetapi berselang dalam waktu yang agak lama.
Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir at-Tabari seperti ini contohnya. Jadi ketika Rasulullah itu duduk di bawah naungan pohon kayu, beliau bersabda, akan datang kepadamu seorang manusia yang memandangmu dengan dua mata setan. Nah, ini kemudian redaksinya ada yang mengatakan, maka turunlah surat At-Taubah ayat 94. Dan ada riwayat lain yang menggunakan hadis ini, kemudian menjelaskan bahwa setelah itu turun surat Al-Mujadalah ayat 18-19. Selanjutnya kita akan membahas tentang munasabah ayat. Berikut penjelasannya. Pengertian munasabah. Jadi pengertian munasabah menurut etimologi, munasabah berarti musyakalah, keserupaan atau muqarabah, kedekatan. Jadi munasabah itu menurut bahasa adalah cocok, sesuai, atau mendekati. Menurut istilah, ilmu munasabah ini adalah ilmu yang menerangkan hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain ataupun surat yang satu dengan surat yang lainnya. Menurut Mana Al-Khattan, munasabah itu berarti segi-segi hubungan antara satu kata dengan kata yang lainnya, ataupun satu ayat dengan ayat yang lainnya, atau satu surat dengan surat lainnya. Sejarah perkembangan munasabah, jadi yang dijuluki sebagai bapak ilmu munasabah atau yang pertama kali ulama yang menaruh perhatiannya tentang munasabah yaitu adalah Abu Bakar An-Nasaiburi. Kemudian dilanjut disusul oleh beberapa ulama yang membuat kitab Al-Burhan fi Munasabah Tartibul Ayat yang diciptakan oleh Ahmad Ibnu Ibrahim Al-Andalusi. Kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab lainnya Al-Itqan fi Munasabatil Quran, fi Munasabatil Ayat maksud saya. Dan selanjutnya banyak kitab-kitab yang bermunculan yang menjelaskan tentang munasabah ayat ataupun munasabah surat yang ada dalam Al-Quran. Menurut Rasyihun Anwar dalam bukunya Ulumul Quran itu ada 8 macam munasabah. Yang pertama yaitu munasabah antar satu surat dengan surat sebelumnya, kemudian ada munasabah antara nama surat dengan tujuan suratnya, kemudian ada munasabah antar kalimat dengan antar kalimat dalam satu ayat, kemudian ada munasabah antar ayat-ayat yang letaknya berdampingan, ada pula munasabah antara satu kelompok ayat dengan kelompok ayat yang berada di sampingnya, kemudian ada munasabah antar fasilah, pemisah dan isi ayat, dan ada pula munasabah antar awal surat dengan akhir surat, dan terakhir munasabah antara penutup surat dengan awal berikutnya. Bagaimana cara kita mengetahui munasabah? Karena pengetahuan munasabah itu bersifat ijtihadi ya. Maksudnya di sini pengetahuannya itu ditetapkan berdasarkan ijtihad, tidak ada periwayatan yang mengharuskan untuk mencari munasabah tentang ayat ini dan ayat itu. Jadi ada beberapa langkah yang digunakan untuk mengetahui suatu munasabah menurut As-Suyuti. Yang pertama yaitu harus diperhatikan pembahasan suatu surat yang menjadi objek pencariannya. Kemudian selanjutnya memperhatikan uraian ayat yang sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat itu. Dan yang ketiga menentukan tingkatan uraian-uraian apakah ada hubungannya atau tidak. Dan yang terakhir dalam mengambil kesimpulan atau keputusan akhir hendaknya memperhatikan ungkapan-ungkapan bahasanya dengan benar dan tidak berlebihan. Yang terakhir yaitu kegunaan ilmu munasabah. Jadi ilmu munasabah itu membuat kita mengetahui bagaimana ketersambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran dengan bagian yang lainnya, sehingga hal itu dapat memperdalam pengetahuan kita dan mengenal terhadap ayat-ayat dalam Al-Quran, serta meyakinkan kita terhadap kewahyuan dan kemukjizatan yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad.
Selain itu, ilmu munasabah juga dapat membantu kita dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan materi tentang asbabun nuzul dan munasabah ayat. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.